Mari kita lanjutkan kesimpulan yang keempat. Namun ada tambahan sedikit bahwa nanti akan mencapai ada 5 kesimpulan pembahasan tentang konsep negara dalam surat At-Tin atau dalam Al-Quran. Jadi ada 5 kesimpulan. Namun terlebih dahulu kita menuntaskan kesimpulan yang kelima. Telah disimpulkan bahwa kesimpulan yang kelima adalah Allah tidak mewajibkan hambanya untuk mendirikan negara Islam. Sekali lagi, Allah tidak mewajibkan hambanya untuk mendirikan negara Islam. Hujahnya dalam Al-Quran tidak dikatakan ya ayyuhalladzina amanu iqamul baladil Islam. Wahai orang-orang yang beriman, tegakkan atau dirikan negara Islam. Itu hujahnya. Tidak ada ayat ini. Namun Allah secara pasti, empiris dan nyata, faktual, secara konseptual, Allah telah mewacanakan sebuah negara bangsa dalam surat At-Tin. Saya ulangi, sebuah negara bangsa dalam surat At-Tin yang secara ilmiah disebut nation state, negara bangsa. Bukan negara agama atau religion state atau religious state, tapi nation state, negara bangsa. Mengatakan negara bangsa berarti apa? Berarti di sini bahwa menggambarkan negara pluralitas. Artinya di dalamnya ada keberagaman suku, ras, adat istiadat, kepercayaan, agama, budaya, dan lain sebagainya. Berarti pluralitas suku, adat, agama, ras, kepercayaan, budaya, dan lain sebagainya. Sebagaimana kita lihat pada bangsa Indonesia, negara Indonesia, negara yang ideal. Sesuai dengan nation state, negara bangsa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tin. Sebagaimana kita lihat bahwa dalam surat At-Tin tidak ada satu kata pun yang menggambarkan konsep Islam. Adanya hanya baladil amin, negara yang aman. Itulah ya. Kemudian juga ditandaskan bahwa tidak ada hakimul Islam, hakim Islam, tapi adanya hakimin. Wallahu, saya ulangi ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu seadil-adilnya hakim? Nah ini. Jadi hakimin di sini bukan berarti minnya adanya itu jamak, tapi maha bijaksana, maha adil, itu ya. Hakimin. Min di sini rada panjang, artinya maha seadil-adilnya hakim, itu ya. Nah ini dalam titik ini juga tidak ditegaskan hakimil Islam. Hakim Islam bukan, tapi hakim tok, hakim ansih, juru pengadil terkait dengan hukum. Lah itu ya, terkait dengan pelanggaran hukum. Lah ini, maka kita yakin bahwa surat At-Tin mewacanakan konsep negara bangsa atau nation state, bukan negara agama atau religion state. Nah itu faktanya tidak ada kata Islam, tidak ada kata hakim Islam. Nah ini yang kita harus kita yakini. Nah, maka sekali lagi bahwa nation state, negara bangsa, menyarankan pada pluralisme. Apa hujahnya? Hujahnya, nah ini, kalau Allah itu memastikan, menyuruh hambanya untuk mendirikan Islam, bisa Allah dituding balik apa?
hujannya. Allah sendiri dalam dinamik on track, dalam aktivitas di jalurnya, Allah sendiri berjejeran, bersandingan dengan dinamik on track, aktivitas dan jalurnya para malaikat, para iblis, para setan. Nah ini ya, berarti Allah sendiri sebagai zat kelangitan dalam beraktivitas jalurnya bersandingan dengan apa? Yaitu makhluk ghaibiyah atau makhluk kelangitan, yakni malaikat, iblis dan setan. Nah itu ya, malaikat, iblis dan setan berjejeran. Allah yang Maha Suci ternyata secara eksistensial empirikal, secara wujud nyata dan kenyataan realita, Allah beraktivitas berjejeran dengan aktivitas para malaikat yang suci, yaitu dari nur, dan para iblis setan yang apa? Yang busuk, yaitu dari apa? Dari api. Nah ini maka lengkaplah ya bahwa kalau Allah memaksakan membuat negara Islam itu kurang cocok. Karena apa? Fakta Allah sendiri apa? Bersandingan realitasnya, aktivitasnya dengan malaikat yang suci dan bersandingan dengan para iblis setan yang busuk di sisi lain. Maka Allah itu jago pluralisme, jago toleransi. Nah ini ketahuan ya, ketahuan. Kita jangan berkelah baik khilafah Wahabi yang maksa kehendak buat negara Islam itu bodoh, tolol. Tak bisa belajar empirikal hakikatnya. Wallah wal malaikat was syaiton wal iblisi. Lah ini udah ya. Jadi Allah sendiri menggambarkan jago maha pluralisme, maha toleransi. Udah ya. Nah, kita kembali ke apa? Kesimpulan sudah ya. Tadi kesimpulan yang keempat sudah, yaitu tentang Allah tak meminta hambanya mendirikan negara Islam, sudah kesimpulan keempat ya. Kita akan menuju kesimpulan yang kelima. Tapi sebelum itu masih ada penjelasan berlanjut. Karena saya pikir belum lengkap. Apa penjelasannya? Telah dikatakan di atas bahwa surat At-Tin itu, konsep negara itu melahirkan segitiga apa? Segitiga kehidupan dan segitiga kenegaraan. Ya. Konsep negara dalam surat At-Tin yang diwacanakan oleh Allah melahirkan segitiga kehidupan atau segitiga kenegaraan, yakni unsur sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya budaya, atau human resource, nature resource, dan culture resource. Udah ya dibahas di atas. Nah, mungkin pemirsa ada yang tanya, apa tekstualitasnya, konseptualitasnya segitiga kenegaraan ini dalam tekstual surat At-Tin? Mari kita bahas bersama. Nah ini kita lihat ya. Kita telah tahu bahwa surat At-Tin memiliki 8 ayat. 8 ayat ini yang pokok mewacanakan 8 faktor negara. Satu apa? Satu, yakni sumber daya pangan. 2, wilayah teritorial. 3, bentuk negara. 4, yaitu penduduk. 5, hukum. Kemudian ke-6, hakim. Jadi 8 ayat hanya mewacanakan pokok 6 faktor pendukung negara. Nah ini ya. Nah kemudian terkait dengan segitiga kenegaraan, gampang apa? Kita bisa buktikan sumber daya manusia dalam konteks surat At-Tin diwacanakan oleh apa? Oleh unsur hakim duniawi, lihat ya. Bukan hakim Allah, bukan. Itu Allah hanya sampel kesucian, keluhuran hakim ya. Tapi dalam praktek realitas duniawi bahwa konsep sumber daya manusia dalam segitiga kenegaraan diwakili oleh lafaz insana ayat 4. Nah ini ya. Lafaz insana ayat 4 dan lafaz hakimin, maaf ini hakim dunia yang dimaksud.
ayat 8. Itu mewakili apa? Mewakili sumber daya manusia. Dan tambah lagi, alladzina amanu. Lah ini ya, sumber daya manusia. Orang-orang yang beriman lain ya, beramal soleh. Itu sumber daya manusia. Dapat lagi apa? Misal kalau dalam ayat 7-nya terkandung kafir, ya orang kafir ya. Jadi lafat hakimin, lafat tersirat kafirin, kafir ya. Lafat alladzina amanu ya. Kemudian lafat insana pada ayat 4, ayat 4, ayat 6, ayat 7, ayat 8 itu mewakili apa? Konsep sumber daya manusia. Paham ya? Manusia. Nah, kemudian yang mewakili konsep sumber daya alam apa? Nah, ini gampang, nggak usah repot ya, nggak usah repot. Yaitu lafaz atin dan azaitun ayat 1. Ya, nah, sumber daya alam. Pohon tin dan pohon zaitun ayat 1. Kemudian apa? Gunung Turisina. Nah, itu sumber daya alam ayat 2. Kemudian apalagi sumber daya alam? Sumber daya alam apa? Nah, saya kira sumber daya alam itu cukup ya. Cukup. Mungkin bisa dimasukkan dalam sumber daya alam apa bisa. Kondisional, aspek aman dalam ayat 3 itu bisa masuk. Jadi kondisional keadaan tanah yang aman itu dapat dimasukkan sebagai sumber daya alam. Keadaan di atas teritorial ya, atau nuansa situasi kondisi ini bisa masuk ya sumber daya alam lah. Unsur geografi, udara dan sebagainya. Nah, udah ya, itulah sumber daya alam. Saya ulangi. Pohon tin zaitun ayat 1 sumber daya alam. Gunung Turisina sumber daya alam dan lain sebagainya sumber daya alam gitu ya. Itu 2 sampel sumber daya alam. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir. Yang mewakili sumber daya budaya apa? Ya gampang, nggak usah repot. Yakni lafaz baladil amin. Ini ya. Negara yang aman itu sumber daya budaya. Konsep negara, konsep aman itu budaya. Yang dibuat oleh manusia, maunya apa itu ya? Allah hanya memberi perbekalan saja, sarananya, tanah, air, udara, bisa melahirkan apa? Kondisi situasi aman. Nah itu ya, hebat Allah itu. Memberi modalnya, Allah ya, manusia yang membentuk budaya, sebagai budaya. Negara, Allah hanya beri tanah, penduduk, dan sebagainya. Maka manusia nggak negara, kayak Pak Karno itu ya. Nah itu maka lahirnya balad sumber daya budaya. Konsep negara namanya sumber daya budaya, balad ya. Saya ulangi, sumber daya budaya diwakili oleh konsep baladil amin, negara yang aman. Kemudian apalagi sumber daya budaya bisa diwakili adalah apa? Proses budaya itu apa? Suma rodatnahu asfala sapilin. Nah ini ada proses waktu ya. Kemudian kami kembalikan ke apa? Ke tempat yang rendah. Nah ini proses kembalikan turunnya manusia dari derajat tinggi ke derajat sampah. Nah itu ada mekanisme budaya. Prosesi budaya. Dari akhlak yang mulia jadi akhlak rendah. Itu ada prosesi budaya. Ini dapat masuk kategori sumber daya budaya. Yang ini apa? Perubahan sosiokultural atau transformasi budaya. Nah ini itu masuk ranah sumber daya budaya ya, yaitu ayat 5. Summa rodatnahu asfala sabilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang rendah. Di sana ada mekanisme, ada prosesi, ada transformasi kultural, perubahan budaya, yakni budaya yang rendah, yang negatif, yang jadi ujian ya. Nah ini udah ya. Jadi ayat 5 terkandung konsep sumber daya budaya ya, transformasi kultural. Nah itu. Kemudian apalagi yang bicara sumber daya budaya selain negara, transformasi kultural ya nih, yaitu ayat yang ke-6 itu ada ini ya. Maka harus jeli dengan apa? Fenomenologi, mata fenomena, mampu membaca apa yang tampak dengan lebih detail, lebih indah, lebih berkualitas. Maka tontonlah ya channel saya nih ya. Nah ini ayat yang ke-6 ada sumber daya budaya apa? Nah ini
wa amilus solihat amanu illalladzina amanu wa amilus solihat walahum ajrun khairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapat pahala yang tak ada putusnya. Apa artinya? Dapat pahala bahagia dunia dan dapat pahala abadi surga di akhirat. Itu artinya apa? Falahum ajrun khairu mamnun. Bagi mereka, falahum ya, bagi mereka ajrun khairu mamnun, pahala khairu yang tanpa putus lah ya. Khairu mamnun. Ya. Nah ini mengandung sumber daya budaya apa? Yaitu maaf, konsep iman, ya. Konsep iman dan amal soleh itu dapat dikategorikan sebagai budaya. Memang hakikat iman dari Allah. Maaf ya, saya ulangi. Dari Allah iman. Konsep iman, amal soleh dari Allah. Sejati ini dari Allah itu konsep itu. Iman, Islam, amal soleh. Sejatinya, hakikinya dari Allah konsep itu. Tapi manakala sudah dilakoni, dijalani oleh manusia, maka tergolong dalam kategori sumber daya budaya. Iman itu konsep Allah. Amal soleh konsep Allah. Tapi saat dilakoni oleh manusia, yakni manusia makhluk budaya, maka konsep iman berubah menjadi apa? Sumber daya budaya. Ingat, jangan mengatakan iman amal soleh dari manusia, jangan. Itu nanti kafir ya, kafir jangan. Tapi dalam tataran prosesi kehidupan, iman dan amal soleh atau Islam bisa masuk ke ranah sumber daya budaya. Artinya apa? Hukum Allah dibumikan oleh manusia, oleh amal yang nyata. Itu dia. Maka jadi dari tanda hukum samawi, dinu sama agama langit, jadi apa? Aturan bumi dibumikan oleh manusia. Maka masuk kategori sumber daya budaya ya. Konsep iman, amal soleh dalam titik ini menjadi kategori sumber daya budaya. Apalagi yang tergolong sumber daya budaya, dan ya kita terus ya, yaitu ayat 6 ini ya, ayat 7. Nah ini ya ayat 7 dia tadi mendustakan agama. Nah ini ya, nah ini agama itu apa? Konsep ilahiyah. Tapi manakala didustakan oleh manusia, ini masuk ya, masuk ada proses budaya ini ya, proses mengkerdilkan, menghapus, menghitamkan agama ya, mendustai ya, dengan metode canggih ya oleh para kafirin, para pembangkang, para mungkin apa ya, para apalah ecekerem Indonesia yang terkadang menolak hukum ya. Nah ini ecekerem Indonesia ya. Ini masuk dalam apa? Proses pembusukan agama ya. Lainnya namanya proses budaya agama, itu masuk sumber daya budaya ya, yaitu gerak langkahnya orang kafir, gerakannya langkahnya orang apa? Makarel Indonesia ya. Para demo brengsek Indonesia itu masuk dalam sini. Proses penghancuran budaya agama ya, atau undang-undang negara dan undang-undang Allah ya. Nah ini itu masuk dalam ranah apa? Ranah mekanisme prosesi apa? Transformasi kultural atau prosesi kultural manusia yang masuk dalam ranah sumber daya budaya. Hakikatnya iman Islam agama dari Allah ya. Tapi apa? Saat manusia membusukkan agama, merusak iman, itu ada proses kultural ya, yaitu proses budaya oleh manusia itu sendiri. Maka bisa dimasukkan dalam apa? Konsep sumber daya budaya. Paham ya? Nah, kalau paham berarti pendengar makin cerdas dengan apa? Wawancara kita ini ya. Nah, yang terakhir, apa yang masuk sumber daya budaya? Yakni hukum. Hukum yang tersirat pada lafaz hakimin ya. Hukum itu memang hukum Islam dari Allah. Tapi manakala sudah dipegang, apalagi telah menjadi hukum negara, nah itu namanya masuk kategori budaya. Dibutuhkan oleh manusia. Misal UUD ya, hukum Pancasila itu kan buatan manusia atas dasar ilhamiah dari Allah, atas dasar punya akal dan hati. Nah itu ya modelnya. Nah maka hukum itu masuk ranah sumber daya budaya. Ya, atau budaya aturan ya, nah itu ya, atau regulasi of
regulasi regulasi of culture ya, aturan budaya. Nah ini ya udah. Jadi hukum masuk dalam ranah sumber daya budaya. Udah cukup ya. Saya kira ingat, tapi juga harus paham. Pemirsa harus paham. Apa paham di sini? Seorang hakim, ini ya, ini maaf saja, dimanapun berada, ini hakim dunia, bukan hakim Allah ya. Hakim terkait dengan konsep hakim, maka ada simpulan. Seorang hakim dimanapun berada, di belahan bumi manapun, sejatinya harus benar. Itu, ini ingat, ini catatan, warning ya, warning. Seorang hakim dimanapun berada, baik di Indonesia atau negara lain, sejatinya harus benar. Mengapa? Karena asal mula hakim dari kata hukum. Nah ini asal mulanya hukum. Sedang asalnya hukum dari apa? Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Nah ini aja main-main hakim itu. Kalau nggak mau benar jangan jadi hakim. Jadi aja tukang parkir ya. Para hakim Indonesia kalau nggak mau benar dari sekarang jadi aja tukang parkir atau nganggur kayak saya ya, lantang-lantung. Lah itu aja ya. Lantang-lantung nyanyi gelang atau sayonara ya. Jangan jadi hakim pakai jas, pakai topi, duduk kursi empuk, menyidang. Kalau nggak mau benar jangan jadi hakim. Namanya goblok. Namanya apa? Lakon-lakon yang apa? Pendusta, janganlah. Jangan pakai topeng. Hakim jangan topeng ya, jangan. Kalau memang dia itu pendusta ya. Pendusta agama atau pendusta hukum jangan ya. Maka saya ulangi. Profesi hakim sejatinya harus benar. Mengapa? Karena hakim itu ada dari awal mula ada konsep hukum. Hukum itu kebenaran mutlak. Tak bisa ditawar. Mengapa? Hukum itu sumber asalnya dari apa? Kebenaran. Dan kebenaran itu sumber asalnya dari Allah. Dat yang mau benar. Itu ya. Nah itu. Wal haq, dia yang kebenar, maha benar ya. Nah itu al haqqu min rabbika. Kebenaran ya Tuhanmu. Dari benar Tuhan lahirlah hukum itu. Maka seorang hakim sejatinya harus benar. Tak bisa menawar lagi. Maka kalau ada hakim maunya gajinya saja, bayaran saja, tak mau bicara benar dan benar, jadi saja kayak saya, lantang-lantung ya, nyanyi gelang saudara teman jalan, itu aja. Jangan jadi hakim aja, jangan dusta lah ya. Karena asal kata hakim dari hukum. Hukum itu kebenaran lah ya. Maka hakim harus benar. Maka dalam konteks ini kita harus melihat warning Allah. Allah itu maha tahu, maha kaya ilmu. Maka apa? Dalam konsep negara di surat Ad-Din, dia pakai konsep apa? Hakim dirinya. Kenapa? Kalau konsep hakim duniawi bahaya. Misal hakim si Tumorang, hakim si Paul, hakim siapa itu bahaya. Rentan tidak jujur. Maka nanti hanya mengotori konsep negara dalam ayat suci Al-Quran surat Ad-Din itu. Maka dalam konsepnya kita harus bisa menangkap. Oh iya, berarti kalau jadi hakim jangan main-main. Jangan dolanan hukum. Jangan jual hukum, jangan jual keputusan, jangan jual apa-apa yang sifatnya merusak kebenaran itu sendiri. Itu jangan. Udah ya, ini udah ya. Akhirnya penjelasan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya dalam segitiga kenegaraan lengkap sudah ya. Paham sudah, jelas ya, jelas. Kalau nggak jelas silakan ngaji dengan saya 3 hari 3 malam. Itu ya. Nah itu. Nah, sekarang kita langsung kembali ke ini sudah ya. Ini tambahan penjelasan segitiga kenegaraan. Lebih jelas ya. Nah, kita kembali pada bahasan akhir apa? Ini masih belum simpulan kelima, belum ya? Belum. Ini masih pembahasan esensi entitas surat Ad-Din. Surat Ad-Din pada awal dikatakan bahwa surat Ad-Din itu yang mewajibkan konsep negara diawali dengan surat Al-Insyirah. Kelapangan dada. Artinya dada yang lapang, pikiran yang jernih, hati yang jernih.
tanpa beban dilapangkan oleh Allah, kemudian tingginya nama derajat karena punya ilmu, maka orang tersebut bisa membuat negara. Kayak Soekarno dan Bung Hatta ya, itu bapak founding father, bapak pendiri bangsa, itu mereka itu mewacanakan ini surat Al-Insyirah. Dadanya lapang, bebannya diangkat, ilmunya tinggi, hatinya suci, jiwanya jernih, mampu melahirkan Republik Indonesia. Bung Karno, Bung Hatta, pahlawan proklamator, bapak duet founding father yang sangat utama. Jangan dihina ya, maka jangan dihina. Bila perlu PDI dibantu ya, jangan dihina ini karena PDI itu keturunan Bung Karno, pendiri bangsa. Dulu jiwanya jernih, hatinya bening, kemudian tanpa beban membuat negara Indonesia. Tergolong bapak founding father. Tanpa bening pikirannya, tanpa jernih hatinya, tanpa ilmunya tinggi, Pak Karno tak bisa membuat Pancasila, kerangka dasar negara Indonesia. Tak bisa membuat negara Indonesia itu ya dalam konteks ini. Lah ini hebat itu. Surat Al-Insyirah itu bisa diterjemahkan secara kontekstual. Bukan hanya tekstual dari Allah, tapi kontekstual keindonesiaan bisa. Bisa dijabarkan kontekstual Amerika bisa. Kalau saya membedah, tahu sana, saya tahu budaya Amerika bisa membedah. Yang penting tahu kontekstualnya di hal ini. Hebat ya. Jadi surat At-Tin itu maut luar biasa. Didahului oleh surat Al-Insyirah, kelapangan dada. Nah ini yang menarik lagi. Yang menarik apa? Yang menarik ya, bahwa surat At-Tin ditutup, di backup terakhir dengan surat Al-Alaq. Apa Al-Alaq? Segumpal darah. Nah ini. Segumpal darah Al-Alaq menurut tinjauan saya, fenomenologi ayat kauniyah mempunyai makna apa? Mempunyai makna konsep, sistem, dan mekanisme pendidikan. Nah itu menurut saya. Ini harus tahu nih. Ini belum ada di bumi manapun. Ini harus dengarkan pesan saya. Surat Al-Alaq yang maknanya segumpal darah adalah mewacanakan konsep, sistem, dan mekanisme pendidikan. Artinya apa dalam konteks ini? Artinya sebuah negara yang telah terbentuk untuk menjaga kelestarian budayanya, ilmu bangsanya, kemuliaan bangsanya, keluhuran bangsanya harus menyelenggarakan konsep, sistem, dan mekanisme pendidikan. Maka wajar Indonesia punya depan, punya PDNK. Itu hebat ya, hebat ini. Aja main-main tuh. Indonesia hebat. Jangan dirubah Pancasila, jangan dirubah Islam, jangan. Sudah hebat. Apa hebatnya? Sudah punya PDNK. Ini kehebatan para pendiri bangsa itu. Sudah punya PDNK sejak zaman Soekarno, sudah punya debat zaman Soekarno, ya, sudah punya lembaga-lembaga hukum zaman Soekarno. Ini menggambarkan buah dari konsep, sistem, dan mekanisme pendidikan, institusi pendidikan ya. Nah ini atau institution of didaktik ya, lembaga pendidikan ya. Nah ini jangan main-main dengan Indonesia, keramat ini. Sudah final, sudah luar biasa. Hanya otak goblok, khilafah liberal, wahabi goblok yang mau merubah NI jadi negara apa itu goblok. Mereka belum tahu apa itu makna sejati dari Al-Alaq. Mengapa pendidikan? Ini tahu Al-Alaq kan ilmu hayat, darah, segumpal darah. Asal usul Jumat yang menungsa, asal usul lah dari darah itu ya. Nah ini aja belajar pada saya 3 hari malam ya. Nah ini. Jadi saya ulangi. Surat At-Tin yang mewacanakan konsep negara ditutup di backup akhir oleh surat Al-Alaq yang mewacanakan konsep, sistem, dan mekanisme negara. Artinya negara harus menyelenggarakan konsep, sistem, dan mekanisme pendidikan. Kita bersyukur punya PDNK, punya debat ya, pendidikan agama ya. Hebat itu, udah lengkap itu. Tinggal pelaksanaannya. Jangan amburadul, jangan ecek-kerem, jangan sempoyongan. Terus berjuang. Laksanakan konsep, sistem, dan mekanisme pendidikan. Sudah Allah gambarkan surat Al-Alaq kaitannya dengan surat At-Tin. Udah hebat ya. Dan ya, jadi saya ulangi. Surat At-Tin yang mewacanakan negara diawali dengan surat Insyirah, sudah jelas. Diakhiri, diapit oleh surat Al-Alaq. Nah ini ya, hebat itu.
Jangan main-main, bangsa kita hebat tuh. Teruji oleh konseptual Al-Quran. Firman Allah, ya. Apa itu? Ayatus samawi, ayat langit. Nah itu. Nah ya, begitu membumi di Indonesia, cocok dengan negara kita. Nah ini hebat tuh. Hebat tuh namanya, kita itu bangsa yang mulia itu. Hebat, karena apa? Sesuai dengan Al-Quran nih. Ternyata jebul-jebule, tahu-taunya bangsa kita itu, mekanisme hidupnya dari zaman Pak Karno, zaman kebangkitan bangsa, Budi Utomo, dan sebagainya, itu mekanisme hidupnya, sejarahnya itu mirip dengan Al-Quran. Nah ini satu hal yang menarik, luar biasa lah. Maka jangan para Ecek Kerem Endelhem, jangan mencoba merubah Indonesia Pancasila, jangan. Ya. Nah ini. Kemudian lagi, maaf ya, maka atas dasar ini, atas fakta ini, maka ada simpulan. Lantas apa fungsi negara? Nah ini nanti mencapai fungsi itu apa guna apa kesimpulan yang kelima. Lantas apa fungsi negara? Guna negara. Nah ini negara jika dikaitkan dengan ayat 31 Al-Baqarah, yaitu yang tekanannya apa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah, atau tekanan dengan pribadi manusia. Maka ini kesimpulannya. Simpulannya apa?